Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya anak kebun dari Jambi. Profesi saya adalah petani ya. Petani di sini saya pola tanam di perkebunan dan di pertanian. Perkebunan saya mempunyai lahan kebun kelapa sawit itu untuk investasi jangka panjang dan untuk ketahanan untuk di permodalan ketika kita mau membuka ataupun eh, membuat lagi jenis usaha lain. Jadi investasi itu sangat dipentingkan untuk dasar kita melangkah ke depan lebih aman sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan di permodalan. Yang kedua, di sini saya melakukan penanaman di jenis holti ya, terutama di semangka untuk di saat ini. Jadi di semangka ini sangatlah prospek karena apa? Untuk penambahan pekerjaan kita, selain kita mengisi waktu kekosongan, di situ juga kita mendapatkan hasil. Kenapa? Di perkebunan sawit ini kita cenderung melakukan pekerjaan itu sangatlah kurang produktif, jadi banyak menyia-nyiakan waktu. Daripada waktu itu tersia-sia, kita manfaatkan dengan bercocok tanam di holti buah-buahan budidaya buah semangka. Jadi kita mengajak untuk teman-teman bertani untuk menambahkan ekonomi kita. Mungkin di sini saya menjelaskan untuk bertani itu kita harus memahami dulu dari segi lahan ya, lahan itu harus kita lihat kondisinya bagaimana, apakah cukup normal dari ketingkatan ukuran pH ya. pH itu harus normal, minimal kalau untuk di semangka itu 4 ke atas pH-nya itu sudah bisa kita melakukan menanaman semangka. Dengan catatan kalau bisa kita harus di normal itu di 6 sampai 7 untuk budidaya semangka. Nah, di sini kita harus mempunyai strategi dan memahami kandungan tanah itu. Apakah subur ataupun kurang subur. Jadi untuk melakukan kesuburan itu sangatlah mudah. Kita di sini ada pupuk organik dan kimia ya. Ya, jadi untuk awalan kita pengelolaan lahan itu haruslah kita uraikan tanah itu menggunakan cangkul ataupun alat-alat yang lain ketika kita ingin membuat suatu media tanam ataupun gulutan yang bakal kita tanam tanaman-tanaman. Nah, di situ juga setelah melakukan penggemburan ataupun olah tanah, kita lanjut dengan mensterilkan atau menaikkan pH, mengatur agar tanah itu steril. Jadi pH-nya itu dapat, ketika pH dapat, insya Allah mudah-mudahan tanaman itu akan tumbuh subur karena di dalam tanah sudah ada kandungan semua unsur baik di makro maupun mikro, termasuk juga organik. Yang selanjutnya teman-teman, disinilah kita harus mengenal dulu ketika kita mau bercocok tanam, kenali dulu area tanam. Area tanam ini dimaksud adalah tanah atau lokasi yang bakal kita tanam. Oke teman-teman, support saya anak Jambi ya. Notabene-nya memang latar belakang saya dari orang tua sampai saat ini saya memang selalu menggeluti di dunia pertanian. Khususnya saya memang anak petani. Kenapa anak petani ini harus mempunyai kreativitas dan mempunyai pikiran cerdas agar kita tidak kalah dengan petani-petani yang di luar negeri. Kenapa luar negeri itu notabene-nya tanahnya yang kurang subur tapi dia menghasilkan produksi yang mantap. Nah, bagaimana caranya? Berupayalah kita mempunyai prinsip bekerja keras, olahan tepat, dan mencarilah atau menggali ilmu-ilmu dari teman-teman yang memang kontribusi
untuk meningkatkan peningkatan ekonomi khususnya di petani. Mudah-mudahan pemerintah juga ikut serta dalam membantu petani seluruh Indonesia agar kita menjadi petani yang cerdas sehingga daya ketahan pangan itu lebih mantap, tidak mengandalkan impor dari luar. Cukup produk dari Indonesia. Tanah subur, Indonesia makmur, salam anak Mun, salam dari Jambi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share demi kontribusi supaya saya menjalani untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Salam kenal, salam hormat, dan sampai jumpa video selanjutnya.